Yang turun bukan hanya polisi, tapi ada BRIMOB, TNI, dan Intel. Pertama polisi yang maju, kemudian TNI, lalu Intel dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi justru Intel yang sangat brutal. Mereka pakai helm juga, dan sempat terlihat membawa tongkat besi, kayu, dan lain-lain. Dan saat dipukul mundur, di depan itu masih ada massa aksi yang tertinggal karena kena gas, air mata, dan kesulitan untuk berlari. Dan aku berdiri di depan, sebagai tim medis, saya punya perlengkapan proper. Satu persatu mereka dikeroyok Intel. Aku lari dan melompat dan langsung memeluk korban pengeroyokan dari Intel. Ada pelajar, ada ojol, mereka dipukuli beramai-ramai, dikeroyok. Saat itu aku menggunakan baju pink dan atribut medis. Itu aku memeluk korban dan berteriak, mundur ke Intel, lalu Intel bubar dan menarik korban untuk mundur ke belakang. Panjang malam, setidaknya hingga pagi hari, aku mengobati korban. Lukanya macam-macam, mata perih, wajah perih, kehabisan napas, kepala sobek, tangan bengkak, punggung memar, kaki memar, lebam, dan yang paling dibutuhkan waktu itu bukan obat mahal, tapi oksigen, air, odol bahkan, dan masker. Itu sangat menjadi penyelamat. Tapi yang bikin aku marah justru sangat banyak aparat baik yang berseragam maupun yang tidak berseragam ikut mengintimidasi. Aku sempat dipaksa untuk membuang selongsong bekas peluru gas air mata ini yang sengaja aku simpan di tas medis. Kemudian aku ditodong dan diancam oleh pria tegap berpakaian biasa. Itu aku langsung tanya, "Bapak siapa? Dan dasar aturannya apa?" Terus dia jawab, "Saya anggota." Lalu saya jawab, "Saya nggak peduli. Aturannya mana?" Namun tetap diintimidasi sampai saya harus berteriak di tengah-tengah polisi dan meminta tolong. Lalu responnya biasa aja dong. Bukan cuma itu, aku melihat sendiri banyak motor yang dirusak oleh aparat yang tidak berseragam ini. Dan motor-motor itu punya masyarakat sipil yang sedang berdemonstrasi. Aku melihat gas air mata yang ditembakkan gak hanya dari arah depan tapi juga dari samping, dari dalam gedung DPR, dari JPO. Sementara polisi di depan dengan tamennya, dengan senjata lengkap, malah tidak habis-habisnya meledek massa aksi, sehingga massa aksi bereaksi, kemudian mereka ditembakkan gas air mata sampai ditangkap satu persatu di depan. Dan itu semua terjadi di depan mataku. Aku lihat jelas, yang turun itu ojol, pelajar, warga. Mereka marah, tapi marahnya organik, bukan bayaran. Mungkin tidak bisa saya jamin, tapi saya sangat yakin yang bayaran justru yang datang berlawanan arah dari kami dan menyerang kami, baik yang berseragam maupun yang tidak berseragam. Dan malam itu mereka menggebuk manusia dan motor habis-habisan. Malam itu aku belajar, kekerasan negara itu nyata. Mereka nggak segan-segan menyakiti rakyat. Bahkan tim yang mengaku pers medis sekalipun ditembakkan gas air mata, diintimidasi tanpa alasan yang jelas. Tapi di tengah ketakutan, suasana mencekam seperti itu, ada keberanian massa aksi yang gak habis-habis. Ada solidaritas bantuan logistik medis, minuman, makanan dari warga untuk massa aksi. Ada orang-orang yang saling jaga, saling melindungi. Cerita ini gak boleh hilang. Jangan diam, suarakan, ingatkan, sebarkan. Karena kalau kita biarkan, bisa saja besok giliran kita dan jadi korban. Biarkan fakta bersuara.